Kita perhatikan dulu di dalam Quran surah ke-20, yaitu surah Toha di ayat yang ke-111, ayat 111. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Sungguh rugi bagi orang yang melakukan kezaliman. Ibu sekalian dimuliakan Allah, di dalam ayat ini Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan kepada kita bahwa ada di antara orang-orang yang rugi, yang mendapatkan kerugian yang mana mereka pernah hidup di muka bumi ini, akan tapi mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang rugi. Siapa mereka itu? Adalah mereka yang melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan kezaliman sesama makhluk, yang walaupun ketika kita melihat dari apa yang disampaikan oleh para ulama, ketika mereka membahas kedzaliman itu ada 3, Bu. Ya, kedzaliman itu ada 3. Ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita pahami. Ya, agar kita tidaklah termasuk daripada orang-orang yang rugi disebabkan karena kita mungkin terjerumus ke dalam kedzaliman itu. Ada 3 kedzaliman yang disampaikan oleh para ulama. Salah satunya di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib bin Kalami Thayyib. Beliau menjelaskan bahwasanya kezaliman itu ada 3. Yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kezaliman yang pertama. Apa kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah? Adalah kezaliman yang mana seseorang itu melakukan kesyirikan kepada Allah. Makanya ibu-ibu sekalian, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah adalah mereka sedang berbuat zalim. Mereka telah melakukan kezaliman. Kezaliman kepada siapa? Zalim kepada Allah. Dan kezaliman yang ini adalah kezaliman yang tidak akan pernah mereka dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapatkan ampunan. Makanya hati-hati dengan yang namanya kesyirikan. Ya, satu kesyirikan yang kita lakukan itu dapat habitat min kulli amali. Seluruh amalan itu akan dihancurkan, diludas, terbakar semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rugi. Ya, rugi kita kalau sekiranya kita melakukan kezaliman yang pertama ini. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah melanjutkan kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Ya, kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Kezaliman yang seperti apa ini? Yaitu kezaliman seseorang kepada manusia lainnya, kezaliman seseorang kepada makhluk lainnya, kezaliman seseorang kepada orang lain. Maka ini adalah kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pasti Allah akan membalasnya. Ya, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Maka seperti apa kezaliman yang kedua ini? Adalah kezaliman yang kedua ini adalah kezaliman yang mana mungkin mereka pernah menyakiti orang lain, entah itu sifatnya adalah dengan menyakiti hatinya ataupun menyakiti organ tubuhnya. Ya, maka ini adalah di antara bentuk kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, hati-hati yang namanya kezaliman yang kedua ini juga. Ya, karena berapa banyak orang yang mengumpulkan amalannya itu luar biasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, ya, ada orang yang mengumpulkan amalan yang banyak pada hari kiamat nanti. Ya, bisolatin, dia datang pada hari kiamat nanti dengan solatnya, wabisiyamin, dengan puasanya, wabizakatin, dengan zakatnya, ataupun dengan amalan-amalan yang lainnya. Ya, akan tetapi mereka rugi, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW. Kenapa? Itu mereka zalim. Ya, salah satunya adalah mereka menyakiti, mungkin mereka pernah menyakiti hati orang lain.
Mungkin mereka pernah memakan harta orang lain. Mungkin mereka pernah merampas hak milik orang lain. Mungkin mereka pernah memukul orang lain. Nah, ini hati-hati. Maka dibagikan semua kebaikan-kebaikannya tersebut kepada siapa? Kepada orang yang terzolimi di tangannya. Ya, orang yang dia zolimi, maka itu akan mendapatkan pahala dari amalan-amalan yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Nah, ini rugi bukan, Bu? Rugi kita. Ya, maka ini jangan sampai, Bu. Makanya ketika kita ingin menyakiti hati orang, maka sayangi amal perbuatan kita sendiri. Ya. Kita ingin menyakiti seorang suami, ingin menyakiti hati istri, seorang istri ingin menyakiti hati suami, mikir-mikir dulu. Ya, karena semuanya akan ludes terbakar semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Ya. Maka Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, kezaliman yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kezaliman yang dibiarkan oleh Allah. Kezaliman yang seperti apa? Yaitu kezaliman zalimul li nafsih, yaitu zalim kepada diri sendiri. Ya, zalim kepada diri sendiri ini adalah kezaliman yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita mendapati ada orang yang melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri, akan tapi ternyata mereka pun akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa bentuk kezaliman pada diri sendiri itu, Bu? Contohnya apa, Bu? Ya, zalim kepada diri sendiri itu adalah mereka tidak mau melakukan ibadah kepada Allah. Mereka selalu melakukan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zalim kepada diri sendiri, Ibu. Ya, artinya melanggar larangan Allah pun itu mereka zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada diri sendiri. Apa bentuk zalim kepada diri sendirinya? Lah iya, ketika dia melakukan ataupun melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kezaliman diri mereka sendiri itu adalah mereka berusaha untuk mengantarkan diri mereka sendiri ke dalam api neraka. Nah, itulah yang dimaksud daripada zalimul li nafsi. Ya, zalim kepada diri sendiri. Bukan hanya mereka tidak mau makan, emang zalim, Bu. Ya, mereka tidak mau makan sampai sakit misalkan, itu memang zalim. Zalim kepada diri sendiri. Mereka enggak mau minum, bahkan mungkin mereka puasa tidak pernah berbuka misalkan, itu namanya zalim juga. Mereka sholat aja, sholat malam luar biasa, tidak mau tidur misalkan, itu pun zalim. Ya, itu zalimul li nafsi namanya. Ya, karena tubuh kita pun memiliki hak, dan ketika kita tidak memberikan hak tubuh kita, itu pun kita zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala.